Coba bayangin skenario teknis ini sebentar ya. Anda tinggal di sebuah kota besar metropolis lah ya. Terus tiba-tiba aja pemerintah kota ngumumin kalau mereka mau ganti seluruh sistem pipa air di bawah tanah. Oh wow, dalam semalam gitu ya? Nah ya, bayangin dalam semalam. Anda kan nggak mungkin ya disuruh turun ke jalan raya, pakai helm proyek, terus ikut gali tanah atau nyambung pipa baja raksasa itu. Ya pasti enggak dong, repot banget kalau gitu. Benar, tugas Anda itu sebenarnya jauh lebih pasif, tapi ya sangat kritis. Anda cuma perlu tahu kapan waktu yang benar-benar aman buat nyalain keran air di rumah Anda. Supaya rumahnya nggak kebanjiran lumpur kan? Dah bareng di diskusi mendalam kita kali ini. Analogi perpipaan Anda tadi itu benar-benar pas sih, langsung nyentuh inti dari arsitektur transisi yang lagi kita bahas ini. Oh iya, gimana tuh maksudnya? Jadi gini, dalam obrolan kita hari ini, kita bakal membedah sebuah dokumen panduan tingkat sistem. Ini dirilis khusus buat para pionir, maksud saya mereka yang udah ngawal ekosistem ini dari awal banget. Oke, jadi kayak panduan buat pengguna awal gitu ya? Betul. Dokumen ini tuh ibarat cetak biru teknis buat sebuah migrasi masif. Ekosistem ini lagi berusaha banget lepas dari apa yang mereka sebut sebagai fase uji coba. Ah, mau lompat jadi mesin ekonomi beneran ya? Bener banget. Mereka mau beroperasi penuh lewat peningkatan protokol Node ke versi 23.0. Jadi, ya ini tuh bukan cuma sekedar update aplikasi biasa di HP Anda. Bukan kayak update aplikasi sosmed gitu ya? Jelas bukan. Ini perombakan fondasi jaringan di tingkat dasar. Masuk akal sih. Nah, sebagai orang yang punya aset di dalam ekosistem ini, pertanyaan paling mendasar buat Anda yang dengerin pastinya, apa sih arti perombakan ini buat saldo yang ada di layar HP kita? Ya, itu kekhawatiran utamanya pasti. Makanya, misi kita hari ini adalah membongkar mekanisme di balik versi 23.0 ini. Kita mau bedah langkah-langkah di balik layar yang lagi dikebut, terus nyusun semacam cetak biru strategi pribadi. Strategi yang wajib banget dilakuin ya. Betul, wajib dilakuin supaya aset Anda nggak menguap gitu aja pas masa transisi. Jadi, mari kita mulai dari area bawah tanah ekosistem ini. Tinggalkan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV, lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV bersama Anda tetap mengudara. Pi Network, Pi One Ear, GCV 314159.พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 Apa sih yang sebenarnya berubah dari versi 21.2 ke versi 23.0 ini secara mekanis? Kalau ngomongin mekanisnya, kita harus lihat transformasi arsitektur API-nya dulu nih. Oke, API ya. Iya, berdasarkan dokumen teknis yang kita analisis, seluruh dApps kayak platform utilitas, marketplace, sampai sistem barter itu lagi dipaksa buat memperbarui jalur koneksi mereka. Oh, dipaksa update ya? Betul, mereka lagi nulis ulang protokol komunikasi dari versi 21.2 supaya sinkron sama versi 23.0. Tunggu. Biar gampang dicerna, API ini fungsinya apa sih di sini? Gini aja, API ini tuh ibarat penerjemah antara layar yang Anda klik di HP sama buku besar blockchain di belakangnya. Nah, update ini secara spesifik ngerombak fitur pembayaran massal. Ribuan pesanan per detik langsung ke blockchain. Wow, ribuan per detik? Iya, dan itu tanpa bikin antrian panjang di mempool jaringannya. Intinya, mereka lagi siap-siap ngubah proyek eksperimen ini jadi mesin finansial berkecepatan tinggi. Wow, jujur ya, saya harus nantang klaim ini nih. Silahkan. Di dokumen disebutin persiapan buat ribuan pesanan per detik. Tapi kalau kita lihat sejarah kripto ya, tiap kali ada jaringan besar yang transisi atau nyoba nelan volume transaksi masif, Kayak kasus Solana gitu ya. nah iya, kemacetan parah di Solana, atau ingat nggak waktu biaya gas Ethereum meroket pas event merge? Jaringan tuh hampir selalu ngalamin bottleneck parah di hari-hari pertamanya. Memang sering kejadian sih. Ya kan? Jadi apakah realistis kita ngarepin versi 23.0 ini bisa ngelola puluhan juta pengguna tanpa bikin jaringannya hancur berantakan pas kerannya nanti dibuka? Itu poin skeptisisme yang sangat logis sih kalau kita lihat rekam jejak di industri ini. Tapi yang menarik dari dokumen panduan ini, mereka tuh sebenarnya sadar banget sama resiko bottleneck itu. Oh,
mereka udah antisipasi. Iya, itulah alasan mekanis kenapa pembaruan ini difokusin banget ke sinkronisasi note secara asinkron. Ini bagian yang sering disalahpahami sama banyak orang nih. Disalahpahami gimana tuh? Gini, dompet digital Anda di HP itu sebenarnya nggak nyimpen koin apa-apa. Loh, masa sih? Iya beneran. Dompet Anda itu cuma kayak sebuah jendela kaca aja buat ngintip ke dalam buku besar blockchain. Dan buku besar ini dikelola sama Node. Oh, oke. Jadi saldonya ada di Note, bukan di HP. Tepat. Jadi bayangin kalau ribuan nodes di seluruh dunia lagi sibuk ngubah bahasa mereka ke versi 23.0. Kaca jendela Anda di HP itu mungkin bakal nampilin data yang ngaco atau delay. Jadi kayak nge-lag gitu layarnya. Bener, bakal delay sampai seluruh jaringan berhasil capai konsensus pakai protokol yang baru ini. Berarti sinkronisasi asinkron ini tuh upaya sistem buat mastiin pas transaksi lagi meledak, saldo yang udah kepotong di dApps bener-bener terekam di blockchain. Biar nggak ada double spending. Betul. Biar nggak ada transaksi yang menggantung ya. Iya. Dan proses sinkronisasi ini juga dibarengi sama inisiatif penyaringan vendor dari platformnya. Penyaringan vendor gimana maksudnya? Platform tuh secara aktif memverifikasi ulang kesiapan server dari pedagang-pedagang besar di ekosistem. Kalau ada merchant yang belum pakai API versi 23.0 yang stabil, mereka nggak bakal diizinin proses ribuan pesanan per detik. Oh, jadi disaring dari atas ya? Bener. Sistem ini proaktif ngebangun bendungan sebelum air bah transaksinya bener-bener dilepas. Soalnya, satu celah kecil aja pas sinkronisasi antara dompet dan node. Wah, itu bisa bikin panik massal tuh. Nah itu, pengguna bisa panik karena saldo mereka seolah-olah hilang di layar, padahal sebenarnya cuma lagi ketahan aja di memori jaringan. Keamanan ini krusial banget sekarang. Kan pas jaringan lagi update besar-besaran, delay sinkronisasi yang Anda sebutin tadi pasti kejadian dong. Saldo nggak langsung muncul, terus layar HP muter-muter loading lebih lama. Dan pas lagi bingung gitu, biasanya orang rentan banget. Benar, makanya dokumen ini ngasih peringatan keras. Karena kekacauan teknis kayak gini tuh ibarat taman bermain favoritnya para peretas. Betul sekali. Dokumen panduan ini naruh keamanan di posisi paling atas. Spesifiknya soal cara ngelola frasa sandi atau passphrase Anda. Nah, ini penting nih. Gimana aturannya? Penekanannya ada di isolasi fisik. Anda harus nyimpen deretan kata sandi itu di media offline. Jangan pernah ditaruh di clipboard HP, jangan di aplikasi Notes, dan tolong jangan di screenshot. Setuju banget, screenshot itu bahaya parah. Tapi lucunya, ancaman terbesar saat ini tuh bukan peretasan brute force yang nyerang kriptografi jaringan. Terus apa dong ancaman utamanya? Rekayasa sosial. Penipu manfaatin momentum kebingungan pas transisi ke versi 23.0 ini. Di dunia desentralisasi, ketidaksabaran pengguna yang kayak gini nih yang dieksploitasi dengan pintar banget sama para penipu. Di dokumen ini, ada peringatan soal situs-situs phishing yang mendadak muncul. Yang nawarin jalan pintas itu ya. Bener, mereka bikin tombol ajaib yang tulisannya percepat upgrade atau sinkronisasi saldo instan. Psikologi FOMO atau Fear of Missing Out itu kerja kuat banget di sini. Pengguna lihat teman-temannya udah mulai belanja di dApps versi baru, sementara saldonya sendiri masih nol karena delay note. Pasti ngerasa ketinggalan banget dong. Jelas. Dan pas lagi panik, rasionalitas mereka turun drastis. Begitu ada tautan palsu nawarin solusi instan, mereka dengan sukarela nyerahin frasa sandi mereka. Padahal kalau kita ngerti anatomi blockchain sedikit aja ya, upgrade ke versi 23.0 ini sepenuhnya terjadi di back-end, di ribuan server terdesentralisasi di seluruh dunia. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya sama aplikasi dompet di HP kita? Sama sekali nggak ada. Berarti nyerahin frasa sandi dengan harapan bisa mempercepat upgrade node, itu logikanya ngaco banget. Ibarat ada orang random di jalan minta PIN ATM sama kartu debit saya. Dengan alasan apa tuh? Dengan alasan dia butuh data saya buat bantu upgrade server pusat bank sentral di ibu kota. Logikanya benar-benar terputus ya. Iya nggak masuk akal kan? Gimana ceritanya pembaruan infrastruktur jaringan global butuh akses ke berangkas pribadi saya? Nah, pemahaman teknis dasar yang kayak gini nih, yang jadi dinding pertahanan terbaik Anda. Di jaringan terdesentralisasi, dompet itu sifatnya non-custodial. Otoritas penuh ada di tangan kita ya? Betul, ada di pemegang frasa sandi. Nggak ada layanan pelanggan atau customer service yang bisa ngebatalin transaksi atau ngeriset password kalau Anda udah terlanjur ngasih itu ke penipu. Nggak ada tombol undo ya? Nggak ada. Transisi protokol ini tuh seharusnya proses yang transparan buat pengguna. Anda nggak perlu repot-repot mendorong sistem dari sisi Anda. Oke, jadi aturan paling absolut dari dokumen ini,
segala jenis pihak proaktif yang minta kunci akses Anda, bawa-bawa nama pembaruan sistem, itu udah pasti penipuan murni. Bener banget, harga mati itu. Nah, mari kita asumsikan nih, pendengar kita udah pada paham. Kunci mereka udah aman di atas kertas, disimpan di laci yang dikunci. Mereka juga nggak bakal ngeklik tautan percepat migrasi. Bagus, itu langkah pertama yang paling krusial. Langkah taktis berikutnya dari panduan ini kan memastiin kesiapan aset kita lewat fitur mainnet checklist ya. Iya, fitur checklist ini tuh instrumen navigasi dari ekosistem buat ngelacak posisi aset Anda dalam antrian migrasi global. Jadi kita tahu status kita udah sampai mana. Betul. Pengguna diminta buat ngecek indikator langkah 1-8 itu udah selesai dan warnanya hijau. Kalau udah hijau semua, berarti dompet mereka udah diakui sama buku besar versi mainnet. Dan siap nerima injeksi data dari protokol baru ini ya. Tepat sekali. Tapi ada satu hal visual di dompet yang lumayan ditekankan sama panduan ini. Yaitu pemisahan antara available balance sama saldo yang berstatus lock. Ah iya, ini sering bikin kaget pengguna baru. Bener, banyak yang kaget karena, loh kok angka gede yang muncul di layar utama nggak semuanya bisa dibelanjain. Bayangin kalau puluhan juta pengguna dikasih akses likuiditas 100% di detik yang sama pas versi 2.3.0 ini meluncur. Wah, bakal pada langsung jualan semua tuh. Nah, hiperinflasi bakal langsung ngehancurin nilai ekonomi ekosistem ini dalam sekejap. Jadi saldo yang locked itu bertindak sebagai peredam kejut ekonomi. Oh, biar sirkulasi koinnya rilis pelan-pelan ya. Betul, dilepas bertahap seiring dengan makin matangnya utilitas di berbagai apps nanti. Masuk akal sih, tapi ngomong-ngomong soal debts dan pedagang, saya ngelihat ada celah filosofis nih di panduan ini. Celah gimana tuh? Di satu sisi, panduan ini nyuruh kita ekstra hati-hati. Kita diimbau cuma belanja di platform yang terverifikasi dan pakai browser internal yang resmi buat ngehindarin phishing. Ya, untuk keamanan kan? Iya, dan tadi Anda juga nyebutin ada penyaringan vendor dari atas. Tapi tunggu dulu, bukannya desentralisasi sejati itu seharusnya permissionless, bebas izin gitu loh. Pertanyaan yang bagus banget. Kalau memang ekosistem ini udah sepenuhnya desentralisasi, kenapa masih ada otoritas pusat yang ngefilter pedagang dari atas ke bawah? Itu emang paradoks klasik dari transisi Web3 yang lagi dialamin jaringan ini. Kita lagi ngeliat adanya gesekan antara realitas operasional sama utopia desentralisasi. Realitas lawan idealisme ya. Bener. Jaringan ini kan sekarang posisinya masih di fase enclosed mainnet. Fase tertutup sementara ya. Iya, ini fase transisi. Pengembang inti masih nahan firewall struktural buat ngelindungin komunitas dari eksploitasi pihak luar yang berskala besar. Jadi penyaringan vendor ini semacam roda pelatihan sepeda gitu. Analogi yang sangat pas. Ini tuh roda pelatihan buat ekosistemnya. Mereka verifikasi dApps di browser internal buat ngebangun garis dasar keamanan dulu. Biar orang pada percaya dulu ya. Betul. Nanti pas jaringan udah benar-benar matang setelah versi 2.3.0 jalan, dan firewall akhirnya dihapus menuju jaringan terbuka yang permissionless, Roda pelatihannya bakal dilepas. 100% bakal dilepas. Dan pas itu terjadi, tanggung jawab buat bedain mana inovator dan mana penipu, ia jatuh sepenuhnya ke pundak Anda sebagai pengguna. Wah, benar-benar lepas tangan nanti ya. Berarti pakai browser internal resmi sekarang, itu murni strategi mitigasi risiko ya? Karena masih dikurasi sama sistem. Iya, mumpung masih dilindungin. Kalau Anda nekat keluar dari payung perlindungan ini, di masa transisi, Anda lagi jalan-jalan di Wild West tanpa bawa senjata. Sangat berbahaya. Nah, ini bawa kita ke dimensi terakhir dan mungkin yang paling krusial dari dokumen ini, soal penentuan waktu. Ini penting banget untuk dicatat nih. Kalau ekosistem masih masang roda pelatihan selama transisi ini, kapan sebenarnya landasan pacu ini benar-benar aman buat dipakai lepas landas? Strategi transaksi yang disaranin dokumen ini mungkin bakal kerasa berlawanan banget sama euforia di komunitas ya. Agak anti klimaks gitu ya? Lumayan. Dokumen ini memproyeksikan ada jendela waktu kritis, yaitu antara 6 April sampai 18 Mei 2026. Sekitar 6 minggu ya? Terus kenapa ditonggal itu? Selama 6 minggu ini, dokumennya dengan tegas bilang kalau jaringan bakal bergejolak. Bakal ada fase pemeliharaan, asinkron, transaksi bisa aja tiba-tiba gagal atau kecepatannya turun drastis. 6 minggu penuh ketidakstabilan. Wah, ini balik ke argumen awal saya soal bottleneck teknologi tadi. Tapi kenapa butuh waktu selama itu sih cuma buat nyesuaiin satu pembaruan? Karena desentralisasi itu soal orkestrasi global.
Beda banget sama Amazon Web Services misalnya, yang tinggal update server terpusat mereka pas akhir pekan. Oh iya, ini kan komputernya nyebar di mana-mana. Betul, jaringan ini bergantung sama ribuan komputer independen di berbagai zona waktu. Kualitas koneksi internet mereka juga beda-beda kan? Jadi mereka butuh waktu buat capai konsensus bareng. Tepat. Algoritma jaringannya harus nyesuaiin diri dulu sama beban transaksi yang baru. Jadi, kalau transaksi Anda gagal di periode ini, itu kemungkinan besar bukan karena sistemnya rusak. Terus karena apa dong? Karena transaksi itu ditolak sama node yang proses validasi transisi protokolnya belum kelar. Waduh, ini paradoks taktis yang luar biasa sih. Secara teknis, ekosistem ini buka pintu di tanggal 6 April pakai mesin yang diklaim jauh lebih cepat. Iya, janjinya gitu. Tapi langkah paling cerdas dan menguntungkan yang bisa diambil sama Anda yang punya aset, justru bersikap pasif, nggak ngelakuin apa-apa dulu. Benar banget. Logika strategisnya adalah biarin aja orang lain yang nyerap resiko transisinya. Jadi tumbal dulu ya mereka. Bisa dibilang gitu, haha. Biarin para pedagang, penguji DApps, sama pengguna yang kelewat antusias, FOMO, itu jadi penguji tekanan buat jaringan versi 2.3.0 ini. Stress tester gratisan ya? Iya. Mindahin aset yang nilainya gede, ngelewatin jembatan yang masih dilaksana sini, itu resiko yang sama sekali nggak perlu Anda ambil. Masuk akal banget. Jadi dokumen ini netapin pasca 18 Mei sebagai titik amannya ya? Betul. Setelah 18 Mei, itu turbulensi awalnya harusnya udah mereda. Konsensus antar node udah stabil, dan transaksi bisa jalan tanpa anomali. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Nahan diri dari FOMO selama 6 minggu itu kedengerannya gampang di atas kertas. Tapi jujur aja nih, pas jutaan orang di sosmed mulai pamer transaksi pertama mereka, Godaannya pasti berat banget. wah parah. Disiplin psikologis Anda bener-bener bakal diuji di situ. Oke, mari kita sintesiskan cetak biru transisi dari dokumen ini. Kita udah ngebongkar mekanika versi 23.0. Sebuah evolusi protokol API ya. Betul, evolusi buat nelan volume pembayaran massal, yang memaksa node sama dompet buat sinkronisasi ulang secara global. Dan ingat, sinkronisasi itu nyiptain jendela kerentanan sementara. Pemahaman bahwa upgrade itu cuma terjadi di server node, bukan di HP Anda, itu tameng paling utama. Tameng dari rekayasa sosial ya. Karena frasa sandi kita tuh nggak ada hubungannya sama sekali sama kecepatan update jaringan. Sama sekali nggak relevan. Kita juga udah meeting langkah afirmatifnya nih. Pastiin indikator checklist 1-8 warnanya hijau semua. Terus pahamin juga kalau penguncian aset itu sekedar pertahanan anti-inflasi. Dan berlindunglah di balik browser resmi selama roda pelatihannya belum dilepas. Betul. Dan puncaknya, kuasai elemen waktu. Biarin aja periode gejolak dari 6 April sampai 18 Mei itu berlalu sebelum Anda mulai eksekusi transaksi yang nominalnya besar. Pada akhirnya, ngebedah dokumen kayak gini tuh ngebuktiin satu hal. Literasi soal infrastruktur itu aset yang nilainya sama berharganya dengan koin kripto itu sendiri. Setuju. Mereka yang paham gimana roda gigi blockchain ini berputar, nggak bakal gampang dimanipulasi sama layar loading yang lama atau janji-janji jalur cepat dari penipu. Sangat mencerahkan. Nah, sebagai bahan refleksi akhir kita hari ini, apakah indikator migrasi mainnet Anda udah hijau dan siap, atau Anda masih terjebak di ruang tunggu? Itu PR yang wajib divalidasi sendiri ya sama pendengar. Iya, itu wajib dicek masing-masing. Transisi dari sekedar perkemahan komunitas santai berubah jadi mesin kapitalisme digital berskala global. Pergeseran yang lumayan ekstrim ya. Banget. Pas turbulensi setelah 18 Mei nanti udah mereda dan roda ekonomi benar-benar berputar cepat tanpa ampun, pertanyaan saya, apakah semangat kebersamaan para pioner ini bakal tetap bertahan? Atau jangan-jangan kita malah ngelihat ekosistem ini berubah jadi arena finansial yang dingin, di mana akumulasi modal malah ngehapus memori soal gerakan komunitas yang ngelahirinnya? Pertanyaan buat Anda yang dengerin adalah, apakah Anda secara mental udah siap bernavigasi di tengah pergeseran budaya sebesar itu? Teruslah belajar, jangan pernah nuker kunci keamanan Anda demi jalan pintas fiktif, dan sampai jumpa di diskusi mendalam kita berikutnya.
Network Pioneer GCV 314159 พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 $. เย้